Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat. Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 4, globalisasi, subtema 2, globalisasi dan manfaatnya, pembelajaran 2. Disiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran 2 ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan PPKN dan muatan SPDB. Muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kerja keras dan keberagaman ekonomi. Dalam masyarakat terdapat banyak keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi tersebut berkaitan dengan potensi setiap individu. Dalam menekuni kegiatan ekonomi diperlukan kerja keras demi menunjang keberhasilan profesinya. Kerja keras dapat diartikan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau dicita-citakan. Kerja keras dapat dilakukan dalam segala hal, misalnya dalam bekerja mencari rezeki, menuntut ilmu, berkreasi, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Banyak manfaat yang dapat dirasakan dengan bekerja keras dalam keberagaman ekonomi, antara lain menunjukkan telah mengoptimalkan potensi dirinya. 2. Mengembangkan minat dan bakat dalam diri sendiri. 3. Menunjukkan sikap tanggung jawab dengan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. 4. Turut serta dalam memajukan lingkungan sekitar. Dan yang kelima, menunjukkan persiapan agar dapat menanggapi kesuksesan pada hari esok. Bekerja keras dalam lingkungan keluarga dapat dilakukan dengan cara bekerja dengan sungguh-sungguh di rumah untuk membantu orang tua, memanfaatkan waktu luang untuk belajar, tidak membuang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak perlu. Sedangkan kerja keras di lingkungan sekolah dapat diterapkan dengan giat dan bersemangat dalam belajar, bersikap aktif dalam belajar, tidak mudah putus asa, tidak tergantung kepada orang lain dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah, serta rajin mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Sedangkan bekerja keras dalam lingkungan masyarakat dapat dilakukan dengan cara ikut serta dalam kegiatan masyarakat, seperti sampling, kerja bakti, dan lain-lain. Turut serta dalam menjaga ketertiban dalam bermasyarakat. 3. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan asri. 4. Bersikap ramah tamah, peduli, dan suka menolong terhadap masyarakat sekitar. Dan yang kelima, bersikap rendah hati dan tidak angkuh. Nah, dalam kegiatan 1, kalian disuruh membaca teks bacaan yang berjudul Pengusaha Muda Tulungagung Berani Membuka Usaha di Tengah Pandemi COVID-19. Silakan kalian membaca sendiri teks tersebut. Setelah kalian baca dan kalian pahami, ayo kita melakukan kegiatan berikutnya. Berdasarkan teks tersebut, berdiskusilah bagaimana cara pengusaha tersebut mengawali dan mengembangkan usahanya dan keberhasilan apa yang sudah dicapai oleh pengusaha tersebut. Selanjutnya, coba kalian kenali potensi diri kalian masing-masing. Misalnya, apa hobi kalian, kegemaran kalian, bakat kalian, dan prestasi kalian.
Lalu kalian identifikasi bagaimana cara mengembangkannya. Isikan dalam tabel yang telah tersedia di buku cerdas tangkas kalian. Misalnya, potensi yang kalian miliki adalah bernyanyi. Cara mengembangkan potensi bernyanyi adalah dengan rajin berlatih menyanyi dan mengikuti berbagai macam lomba menyanyi di lingkungan sekitar. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita bahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Salah satu manfaat pentingnya bekerja keras yaitu menunjukkan sikap tanggung jawab sehingga dapat titik taraf hidup seseorang. A. Meningkatkan. B. Menghasilkan. C. Menunjukkan. D. Meringankan. Jawaban yang betul adalah A. Meningkatkan. Meningkatkan taraf hidup seseorang. 2. Giat dan bersemangat dalam belajar untuk meraih cita-cita merupakan bekerja keras yang dilakukan di lingkungan sekolah. 3. Kerja keras dapat diartikan melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh untuk mencapai tujuan atau cita-cita. 4. Ciri-ciri orang yang suka bekerja keras adalah orang yang pantang menyerah. 5. Sebutkan 3 contoh bekerja keras yang dapat dilakukan di lingkungan rumah. Kerja keras di lingkungan rumah antara lain bekerja bersungguh-sungguh membantu orang tua. 2. Memanfaatkan waktu luang untuk belajar atau kegiatan yang positif. 3. Tidak membuang waktu untuk melakukan sesuatu yang tidak berguna. Selanjutnya muatan SBDP. KD 3.1 dan 4.1. Kali ini kita akan belajar membuat poster. Contohnya seperti poster yang ada di buku kalian. Silahkan diamati. Poster dapat kita jumpai di tempat-tempat umum seperti mal, pasar, taman kota, dan tempat lain. Poster merupakan salah satu cara terbaik untuk media sosialisasi. Misalnya melakukan penghematan energi, mencintai budaya, dan lain-lain. Sebuah poster yang baik memuat tulisan yang mudah dipahami. Gambarnya pun harus menarik dan mudah diingat. Selain itu, tata letak tulisan dan gambar juga harus sesuai. Pembuatan poster harus berpedoman pada kriteria saat membuat poster. Sebelum membuat poster, siapkan alat dan bahan yang kamu perlukan. Kemudian, buatlah poster dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Buatlah konsep, tata letak tulisan, dan gambar agar poster terlihat menarik. Lalu gambarlah sketsa gambar dan tulisan. 2. Warnai poster dengan menggunakan pewarna. 3. Pertegas tulisan dan gambar pada poster dengan memakai spidol. 4. Poster siap ditempel di tempat yang strategis. Contoh kalimat efektif yang dapat dipakai dalam sebuah poster. Misalnya, beri bukti, bukan sekedar janji. Itu merupakan contoh poster kampanye politik. Terus, contoh yang lain, semakin banyak pohon kau tanam, semakin banyak nyawa kau selamatkan. Itu merupakan poster lingkungan hidup. Contoh yang lain, jatuhkan rokokmu, tinggikan prestasimu. Itu merupakan poster pendidikan. Nah, selanjutnya buatlah poster tentang cara mencuci tangan yang baik. Presentasikan poster tersebut dalam kelompok.
Tukarkan postermu dengan temanmu untuk memberikan pendapat poster masing-masing. Tuliskan hasil komentarmu pada tabel yang telah tersedia. Contoh yang ada dalam tabel, apakah slogan mudah dimengerti? Jadi, dari kelompok yang kalian amati, poster kelompok yang kalian amati, apakah slogannya mudah dimengerti? Kalau tidak, tulis saja tidak. Terus kenapa kok tidak? Beri alasan. Terus yang kedua, apakah bahasa yang digunakan sudah baik dan mudah dipahami? Tuliskan. Kalau sudah, tuliskan sudah. Kalau belum, tuliskan belum. Kenapa? Belum alasannya. 3, apakah ilustrasinya menarik dan mudah diingat? Dan yang keempat, apakah tata letak dan tulisannya sudah baik? Silahkan dituliskan pada kolom yang ada pada buku cerdas tangkas kalian. Selanjutnya kita akan membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Setelah kita membuat konsep poster, langkah selanjutnya adalah A. Memberi warna pada poster. B. Mempertegas tulisan dan gambar. C. Menempel pada tempat strategis. D. Menggambar sketsa tulisan dan gambar. Jawaban yang betul adalah D. Menggambar sketsa tulisan dan gambar. 2. Pembuatan poster agar menarik perhatian khalayak sebaiknya menggunakan warna yang mencolok. 3. Tempat menempelkan poster agar anak-anak mudah mengerti tentang pentingnya hemat energi listrik adalah di tempat yang banyak anak. Di mana kira-kira? Di sekolah. 4. Poster biasanya dibaca secara sekilas oleh pengunjung. Oleh sebab itu, buatlah kalimat poster yang singkat, padat, dan menarik. 5. Tuliskan langkah-langkah membuat poster yang baik. Langkah-langkah membuat poster yang baik adalah 1. Membuat konsep. Lalu menggambar sketsa gambar. Yang kedua, mewarnai poster dengan pewarna. 3. Mempertegas tulisan dan gambar pada poster. Sedangkan yang keempat, poster ditempelkan di tempat yang strategis. Nah, demikian tadi pembahasan tema 4, subtema 2, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.